Halo guys, welcome back to my channel Hari Sulistiadi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber keren, Rider BMX dari Kota Makassar. Beliau adalah salah satu kawan saya, dan menurut saya beliau adalah rider BMX dalam tanda kutip have fun yang paling konsisten. Nah teman-teman, sebelum tonton video saya kali ini, jangan lupa subscribe channel saya, nyalakan lonceng, like and share bila mana video ini bermanfaat untuk kamu. Oke, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita yang hari ini sengaja pakai sweater menutup sponsor ya mas ya? Menutup sponsor atau need sponsor? Need sponsor? Belum ada sponsor ya? Oh belum ada sponsor, oke. Mantap, gimana mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, udah vaksin ya? Vaksin sudah Berapa kali? Satu kali. Oh satu kali. Dua tiga belum ya? belum. Kalau Oke. butuh mas. paling. Kalau butuh. Iya. Kalau butuh. Mantap. Oke, kita kenalan dengan narasumber kita. Saya Kaisar dari Makassar. Oke. Sekarang lagi di Surabaya mengadu nasib mas. Oke, mengadu nasib ya. Sudah 4 tahun kayaknya. Sudah 4 tahun. Padahal kamu sejarahnya udah keliling kemana-mana ya. Ya, nyantolnya di Surabaya. Oke, nyantolnya Ah. di Surabaya. Oke. Mantap. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Kaisar Latan Ratu. Latan Ratu. Belakangnya Latan Ratu. Itu marga keluarga ya? Nama keluarga ya? Ya, marga sih mas. Apa? Neneknya bapak. Oh, Namanya neneknya itu bapak. Latan Ratu ya. Oke, neneknya bapak. Jadi teman-teman, saya pertama kali kenal dengan teman-teman rider BMX Makassar itu ketika jualan spare part. Betul ya? Beberapa teman-teman Makassar, kalau boleh saya sebutkan namanya, Bibit, Ya. nah, kemudian Baba, Baba. kemudian salah satunya Kaisar dan teman-teman yang lain. Nah, kebanyakan dulu yang beli spare part saya rider-rider Klaten. Nah, kemudian di perjalanan beberapa kompetisi, rider Makassar ini berani atau memberanikan diri untuk keluar dari Makassar ikut kompetisi ke Jawa, betul ya pada waktu itu ya? Nah akhirnya saya ketemu dengan salah satu rider yang menurut saya punya potensi pada waktu itu. Tidak tahu sekarang masih punya potensi atau enggak. Sar, kamu lahir asli di Makassar ya? Lahir asli di Makassar. Di Makassar. KTP masih Makassar. KTP sekarang masih Makassar. Masih. Oke. Tahun berapa kalau boleh tahu? Apanya? Tahun berapa lahir? Lahir 94. 94. Sekarang usianya berapa? 27 nanti bulan 6 bulan 7 28. 28. Oke. Ya tipikal, mohon maaf ya, dia ini stylenya ya santai gitu. Santai, dan saya punya beberapa teman-teman yang dari Makassar dan dari Bugis. Nah memang ya santai gini orangnya. Ya. Oke teman-teman, kita tanya-tanya dengan Kaisar nih. Nah kenapa kok kamu bisa main BMX? Caranya dulu bagaimana? Main BMX Tapi awal-awal dulu boleh ya? boleh. Sikat. Ini saya sambil ngopi nih. Gak ada alkohol ini ya? Aman. Belum jamnya. Oh belum jamnya ya? Oke. Nanti dilihat istriku loh mas. Oke. Gimana? Pertama belum tahu BMX. Oke. Belum tahu BMX sampai SMP, SMA. Sampai SMA. SD, SMP. Berangkat ke sekolah itu naik sepeda. Kamu naik sepeda? Bosan. Di jalan itu kan bosan kadang milih-milih mas. Oke, manual gitu ya? Standing lah. Standing namanya. lah. Kan dulu kan masih di Goes gitu. gitu. Nah, Oke. Terus? kita masuk SMA, Oke. kelas 1 tertarik dengan BMX kok. Sepeda kok bisa dibuat loncat-loncat gitu. Siapa yang mengenalkan kamu di BMX pada waktu itu? Nggak ada mas. Cuman kalau malam minggu itu jalan-jalan sama keluarga kan, Oke. keliling kota Makassar. Oke. Ya lihat salah satunya bapak. Oke. Jadi Teman bapak saya- dulu yang main? Ya teman saya di Makassar. Bapak sekarang lagi di Pontianak. kalau nggak Oke, salah. merantau juga ya? Merantau. Oke. Pontianak. Udah dari situ ya pas minggu depan minggunya ya minggu besoknya itu coba sendiri ke tempat latihan udah bingung orang tua kan mas, bingung orang tua. Itu SMP kelas berapa? SMA kelas 1. Oh, itu udah SMA ya, kelas 1 ya. Karena SMA kelas 1 kan nggak kayak anak sekarang kan mas. Oke. Ya, masih terbatas lah. Oke, aksesnya, kemudian medianya dan lain-lain ya. Udah orang tua bingung, anakku mana?
malam minggu belum pulang-pulang. Oke. Ternyata di tempat main sepeda itu jemput mas, jemput Itu di pusat kota atau di pusat kota. pusat kota? Oke, jemput naik mobil, sepeda aku dimasukin di mobil Sambil marah? iya. Oh yes. Kamu udah diajar pada waktu itu? sedikit Mantap. Iya. namanya orang tua Iya wajar ya. Karena iya, khawatir dan Iya. ketika tidak ada kabar, Iya. otomatis ya jengkel. Jengkel, Jengkel. Kok nggak pamit tuh mas? posisi ya belum ada Handphone mas Handphone ya, belum ada. belum ada gitu. Ada sih tapi belum dipegangin gitu. Oke. Kita juga mau beli juga nggak bisa. Karena masih sekolah. Mau jajan Iya. dulu itu nggak sama anak-anak sekarang. Iya, mantap. Oke. Nah, terus kamu tiba-tiba itu sudah punya sepeda dengan spesifikasi BMX atau gimana? Sepeda dulu itu lingkaran 16. Oke, jadi agak kecil ya. Agak Kecil kecil ya. 16. Oke. Terus dengan tabungan sendirinya 2 bulan nabung 700.000 itu kalau nggak salah 800. Kok bisa tiba-tiba banyak tabungan? Iya. Ya, makan di rumah kan, nggak pernah makan di luar. Itu full dari uang saku. Iya. Full dari uang Uang saku. saku, 800. Banyak loh harusnya segitu ya. Iya, 2 bulanan. 2 bulan ya. Belum ngerokok juga dulu mas. Kamu belum rokok? Rokok paling sebatang sehari. Rokok mungkin ya minta sama teman pada waktu itu. Ya? Masih murah mas, 500 dapat 3 batang paling. Oke. Kok bisa tiba-tiba kamu datang ke tempat itu dan diterima? Iya. Ceritanya gimana? Awal nggak langsung diterima sih mas. Memang awal-awal Red Bull ini kan ada minder ya? Betul ya? Minder, betul. Nah, terus? Pertama di pinggir-pinggir dulu. Kok bisa Diajak, tiba-tiba masuk? sini main. Lama ngobrol-ngobrol, diajak ke rumahnya bapak. Oke. Boleh tahu Bapak itu usianya seatas di atas kamu? atau 3 tahun di atas saya. 3 tahun di atas 3 kamu? tahun bapak. Oke. Tapi lebih duluan main sepeda. Oke. Pelan-pelan juga, freestyle ya? Freestyle dulu, Freestyle. freestyle. Oke. Mid school, old school gitu ya? Freestyle campur. Oke, Ya, oke. belum ngerti Flatland, street, modern park, trick gitu belum. dulu. Belum. Ya dengan sering jalannya waktu itu 2007 kalau nggak salah mas. Pertama 2007, Oke. 2007 terus 2007, 2009 Yoksi masuk di Makassar. Itu event internasional ya pada waktu itu? Internasional. Event gede ya pada waktu itu ya? Oke. 2000? 2007 sampai 2000 tapi Yoksi itu 2009 saya main freestyle. Oke. Betul. Nah, Masuk 2009 lihat ada skatepark. Lihat ada skatepark, oh ini namanya park oke. itu skatepark. Ya udah dari acara tersebut di 2009 Makassar, alatnya disimpan buat anak-anak Makassar. Oke, jadi itu seperti hadiah ya? Hadiah. Tiba-tiba ya? Terus yang mengelola siapa alat pada waktu itu? Kan Mengelola- speknya ya lumayan lah. Iya. Itu bukan kaleng-kaleng loh itu. Iya. Iya tuh. Tiap tahun mas, tiap tahun kalau nggak pemerintah ya salah satu brand sepeda di Indonesia Wingcycle. Betul. Ya, Brand besar ya pada Iya. waktu itu ya? Sementara itu Terus tiap kamu tahun ikut kompetisi di sana? Atau Belum. gimana? Belum. Enggak, ya. Kamu lihat? lihat aja nonton. Oke. Otomatis ketika kompetisi itu diadakan di Makassar, rider-rider pro dari Indonesia maupun dari luar negeri ada. Ada Oke. Pertama kali kamu kagum ke siapa pada waktu itu? di mana dong di Indonesia? Di Yoksi. Di event itu. Wendy. 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 Wendy dari Jogja. Wendy apa ya? Ramah mau berbaur sama komis Makassar. Oke. Waktu itu. Ya. Oke. Nggak, bukan dalam arti yang lain nggak mau, mungkin ya Dia lebih bisa lagi kesulitan. Pas itu kesulitan mas. Apa bannya bocor. Di Bannya Wendy? bocor apa rantainya putus itu? Di Wendy? Iya, jadi Oke. minta tolong sama Kamu inget ya pada ya, waktu itu ya? jadi minta tolong sama Sama teman-teman. teman-teman Oke. dianterin Cari ke tambal ban. toko Toko sepeda. ya. Oke. Iya. Terus kamu yang ngantri. Sama bapak Sama. tiga. Oke. Dia sama bapak. Terus akhirnya ada hubungan yang lebih Ada dekat ya. hubungan, ya. Kayak cewek aja kan? Kisahnya. Ya, kisah cewek. Oke, lah terus kamu ketika ada ikut di Makassar ada yang mewakili nggak pada waktu itu? Makassar belum mas. Belum ya pada Ya. waktu itu? Kelihatan belum? Soalnya pada waktu itu belum kenal alat. Oke, jadi mainnya di jalan. Oke, mantap. Ketika kamu pada waktu itu kalau tidak salah masih sekolah, udah lulus ya? Sekolah kelas 2 mas. Kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 kamu udah
harusnya bersyukur ketemu rider yang top-top. Pertama kali orang yang mengajari kamu, mengenalkan kamu si Bapak, betul ya? Ya. Nah, saya tahu Bapak ini kan freestyle flatland. Ya. Nah, tapi kamu ini bukan tipikal mohon maaf ya, rider yang mau belajar flatland. Sepertinya lo ya. Sempat belajar ya, flatland. Tidak ada pendamping, mentor tidak ada ya. Jadi nyari trik yang di depan mata. Terus tiba-tiba kamu akhirnya senang street itu ceritanya bagaimana? Aslinya nggak street mas. Oke. 2000 ya. Campur freestyle ya. Udah langsung 4. Langsung 4. Kasih alat. Oke. Diajarkan alat dari Yoksi itu. Oke. Alat. Setelah diajarkan alat main terus. Main Oke. main part 2011 itu alatnya rusak. Oke. Nggak ada yang benerin. Alatnya rusak itu tripleknya atau rangkanya? Tripleknya ya. Bol. Oke, bol. Ya. Terus inisiatif dari teman-teman BMX Makassar? Kalau mau dibenerin ini ongkos banyak. Oke. Karena ya biayanya lumayan loh ya. Ya. Ongkos banyak. Nembusin proposal juga nggak ada yang tebus. Nggak direspon gitu. Itu kamu mengajukan biaya untuk perbaikan itu ke mana saja, swasta atau pemerintah? Pemerintah aja. Kamu ke pemerintah? Iya, pemerintah aja. Iya. Udah daripada nggak main mas, pemerintah kan nggak main. Oke. Ya udah, bikin rel, bikin bom. Jadi alat seadanya. Ya, Alat seadanya. aslinya main street itu karena terpaksa. Kamu main di jalanan itu Ya, terpaksa. Terpaksa karena skateparknya rusak. Karena skatepark rusak. Ah. Itu kalau boleh tahu tempat itu tempat obstacle itu ada di mana? Karebosi Itu lahan milik pemerintah atau swasta? itu lapangan Karebosi milik pemerintah. Milik pemerintah. Jadi nggak apa-apa ya taruh sana ya. Nggak Di masalah. kontrak setahu saya ya di kontrak lahannya itu dikontrak sama swasta. Oke. Ya. Jadi pengelolanya swasta, lahan milik pemerintah. Pemerintah. Oke, mantap. Jadi saya baru dengar itu kita perjalanan BMX Makassar, betul ya? Nah, alatnya pada waktu itu kan belum diperbaiki ya? Belum. Sampai dengan hari ini nasibnya bagaimana? Dibenerin itu mas pas ada mengajukan acara proposal. Menjelang ada acara. Menjelang acara Acara itu demo atau kompetisi? Kompetisi wali kota kan kalau 2013 2012 13 sampai 2000 antara 2012 13 Oke. Jadi akhirnya ada perbaikan. Menjelang acara Sampai dengan hari ini nasibnya sekarang acara alatnya itu sudah nggak yang gitu mas. Hancur kropos kan Besinya. kropos. Oke. Tapi diganti lagi dengan loop arena. Kan? Tempatnya sama. Loop arena. Ya. Loop arena. Oke, jadi ada perusahaan yang masuk. Ya. Oke. Jadi memberdayakan alat itu plus Ya. diperbaiki ya. Nggak diperbaiki mas. Total ganti. Buang semua. Jadi besi itu ada. Besi tua. Udah memang nggak layak pakai. Memang nggak layak pakai. Harusnya kalau dirawat layak pakai. Harusnya loh ya. Dalam kacamata saya loh ya. Oke, jadi ya mohon maaf ya. Memang tipikal atau karakter masing-masing daerah ini kan beda kan. Ya. Ada yang tidak punya BMX park atau skate park, ada yang main di jalanan, betul ya saya. Ada yang sudah difasilitasi pemerintah, ada yang diberi fasilitas oleh pihak swasta, dan ada yang tidak diapa-apain. Tapi dari cerita Mas Kaisar ini, menurut saya mohon maaf ya, ini adalah ya mohon maaf sekali lagi kurang responnya anak-anak BMX karena tidak semua komunitas BMX khususnya di seluruh Indonesia tidak beruntung di Makassar. Ya, betul. Nah, tapi tidak tahu saya. Ini bagian dari perjalanan. Oke, Kaisar, trik pertama kamu pada waktu itu apa? Trik pertama yang bisa kamu kerjakan? Street dulu 180. Trik dulu 180. Yang ngajari siapa? Bisa sendiri mas. Bisa sendiri. Soalnya dulu Mantap. di Jambok bisa 360 tapi nggak bisa 180 di bawah.
Oke, jadi kamu Iya. ketika jumping itu Iya. Bisa 360. bisa 360, tapi Yo. di bawah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi di bawah itu cuma separuhnya ya. Separuhnya. ya, Iya, 180 ya. 180 aja. Oke. Itu yang buat kamu panas siapa? Helin atau teman-temannya? Kan biasa ya, rapper kan saling panas-panasan. Saling ngompori sih, Mas. Betul, Iya, ya. saling ngompori. Si Heli. Bukan. Sama semua. Pokoknya kalau banyak yang nonton pengunjung gitu malah panas Panas. semua, iya. Wajar lah, Apalagi biasa lah. kena kamera ya. Iya, kena kamera kena cewek. Iya. Iya tahu ya. Kan kita pemain. Iya kan? Mantan. Mantan pemain ya. Sini pelatih. Ya. Kayak kaosnya, Mas. Oh iya. Pakai ke sini boleh ya izin ya? Boleh. Boleh ya. Boleh ya. Jadi itu ya, Kaisan ini akhirnya totalitas seneng di gaming. Nah, tapi menurut saya ya, totalitas kamu ini ya saya kurang paham dengan apa yang apa yang kamu kerjakan di BMX ini. Ya, secara mohon maaf ya, secara prestasi di street ini kan dalam tanda kutip entertainnya kan kurang menjual. Betul ya? Betul. Kalau pak kan lebih menjual, Ya. freestyle itu lebih menjual. Kalau street ini kan kamu senangnya street. Iya. Iya dong. Kenapa kok kamu seneng street? Senang street. Nah, iya dong. Kenapa kok seneng street? Padahal secara entertain itu kan kurang menjual. Betul ya, San? Iya. Untuk cari prestasi pun kompetisinya waktu itu jarang. Jarang. Nah, itu kenapa, San? Pada waktu itu, San? Kita dulu ya kalau akhirnya mikir Oke. bisa main street, bisa main park. Kalau main Dua-duanya jalan. kalau main park diterusin ini saingannya banyak di Indonesia. Oh, kamu bikinnya gitu ya? Baru tahu ini. Saingannya banyak ini. Oke. Waduh. Idola kamu masih Wendy atau gimana padahal? Masih waktu itu. Masih Wendy. Ya, masih Wendy. Iya, pak bisa, Sempat street bisa. park bisa. Oke. Ya, akhirnya ya banyak saingannya kalau park. Terus Kamu bikin gitu ya? mainnya ini berat-berat. Menurutmu trik sulit itu di street atau pak? Menurut kamu? Tingkat kesulitan setiap trik ada masing-masing, tapi lebih Oke. kalau saya lebih sulit di street, Mas. Street lebih sulit. Iya. Oke. Sulit di street. Secara kayak contoh Teknikalnya ya yang sulit ya. Trik 360 lebih gampang Di pak. di park. Oke. Iya. Karena landingnya mulus ya. Mulus. Kalau street ini datar, cenderung. Tekniknya lebih pasti lah. Betul. Tekniknya lebih pasti. Kalau street ini datar dan cenderung apa ya? Kalau saya ngomong memberikan tekanan ke kayak lompatan yang drop ini kan gimana Zan ya? Beda loh ya. Kalau ketika Beda. jatuh di landing box ya, betul ya. Ketemu dengan aspal langsung. Beda. Ketemu dengan street. aspal. Ya. Betul. Dan kamu suka mana itu? Suka itu. Suka. Bukan karena kompetitornya sedikit. Salah satunya. Salah satunya dulu. Salah Dulu satunya. kan yang lebih menonjol street Indonesia itu kayak propaganda sama penumbra. Oke, Ya, jadi kamu street. terinspirasi dengan video-video dari rider penumbra sama propaganda Jakarta ya pada waktu itu ya. Aslinya enggak itu, Mas. Dan terinspirasi. Pengen menyaingi ya. Oh, kamu sengaja ingin Pengen menyaingi. jadi ya. kompetitor? Iya, pengen Wih, menyaingi. mantap. Kita seneng nih. Iya. Pengen menyaingi hasilnya. Oke. Rider penumbra atau rider propaganda yang pada waktu itu ingin kamu kalahkan siapa? Aslinya Banyak kan ya? karakter main orang kan beda-beda, Mas. Betul. Nggak mengalahkan sih, maksudnya dari cara mengemas Oke. trik atau apa gitu, Mas. Ya, Oke. cuma dari cara mengemas video gitu. Stylenya juga beda. Ya, Oke. dan cuma jago, Mas, kalau nggak berkarakter. Percuma jatuh kalau nggak berkarakter. Jago. Oh, percuma jago kalau nggak ada karakter. Ah, Oh, itu menurut iya, kamu ya? Iya. Oke. Iya. Mantap ini. Iya. Keren nih. Kaisar, cerita di awal kamu tadi kan dimarahin sama bapak ya, sama orang tua ya. Nah, biasanya anak yang nurut sama orang tua cenderung ketika habis dimarahi selesai. Kadang-kadang kalau anak yang bengal sebaliknya. Iya. Mereka akan dalam tanda kutip kepo, akhirnya mencoba sesuatu yang lebih menantang. Ya. Itu kamu ada di posisi mana pada waktu itu? Justru saya kalau di luar rumah, Mas, Oke, bandel, Mas. kamu bandel. Bandel. Oke. Kalau di rumah ya ikut aturan rumah. Iya. Jadi kamu beneran takut sama bapak ya? Takut. Bapak support gak ketika tahu kalau kamu main BMX? Support gak support sih. Support sama nggak support? Iya, support gak support. Oke. Iya. Supportnya kenapa? Ada alasan kan?
support ya. Oke. Paling ya namanya orang tua ceritain ke teman-temannya gitu, pas support. Oke. Anakku lagi di sini, anakku lagi di kompetisi menang kemarin. Iya. Jadi ada kebanggaan. Ada Itu kebanggaan. nilai plus ya. Iya. Nah, nggak disupportnya kenapa nih? Nggak disupport ya, pendidikan sih. Pendidikanku kan Salah. sampai itu nggak lulus. Nggak lulus apa? Kuliah mandek. Oh, kamu sempat ketika lulus SMA, kamu Kuliah. kuliah. Di Makassar ya pada Makassar. Oke. Nggak Terus kalah? selesai. Nggak selesai. Iya. Kamu ambil jurusan apa pada? Ambilnya teknik. Teknik. Mau jadi engineer. Teknik cuma sampai semester 5 mas. Semester 5. Ada respek. 5 ya. Tawan dapat surat kan di rumah, surat telepon gitu. Akhirnya Ini kamu bolos atau ada kasus atau gimana? SKS-nya nggak cukup mas, malas masuk ini. lupa sama pendidikan. Iya. Jadinya itu ya. Beda ada terus. surat dari kampus, Iya. kamu dikeluarkan. Oke. Kamu diajar nggak sama Ya. bapak? Paling enggak mas, udah capek paling. Bapak udah capek? Iya, udah capek. Akhirnya pindah lagi kampus. Oh, sempat tidak. Ya 2012 itu. Iya. Dengan jurusan yang sama atau beda? Beda ekonomi. Wih, mantap. Ekonomi. Pandai setir ini ya. Ekonomi 2015. Nggak selesai lagi. Nggak selesai lagi. Nggak selesai Semester lagi. berapa kamu dulu? Semester ya 5 atau 6 itu mas. 5 atau 6. Oke. Akhirnya bapak capek. Udahlah, serah mau apa gitu. Tapi bapak Iya. udah lelah ya, capek. Lelah. Ya? Mantap. Bagus cerita kamu, Sar. Soalnya di keluarga bapak itu kan, Nah. cuma saya yang belum nggak sarjana. Oh, yang lain S1 semua. S1 semua. Sarjana semua. Kamu saya- doang ya? Berapa bersaudara? Saya 2. Dua. Saudaranya bapak yang punya anak itu semua sarjana. Oke. Iya. Iya. Bapak kamu asli Makassar atau? Asli Makassar. Oh, Makassar. Orang Bugis juga ya? Yes. Orang Bugis juga. Iya. Ya, menurut saya itu ya selain sampah juga lelah ya. Lelah bapak. Lelah ya. Lelah dengan saya. Pak. Mungkin, Sar, mungkin ya. Iya. Sebagai orang tua, kalau misalkan kamu punya prestasi, misalkan ya, Iya. ya prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional, kemudian kamu sering tampil di video sponsor-sponsor yang ya walaupun tidak besar tapi kamu sering tampil gitu ya. Iya. Mungkin orang tua berpikirnya beda, mungkin ya. Menurut kamu pada waktu itu apa yang dipikirkan oleh bapak? Pendidikan. Pendidikan. Prioritas ya, Pendidikan. tetap prioritas. Pendidikan setelah jenjang berikutnya itu PNS. Oke, jadi harapan Iya. dari orang tua kamu Iya. itu setelah kamu lulus kuliah kamu Iya. jadi PNS. Ya. Oke, bapak memang PNS atau? Bapak PNS. Bapak PNS. Iya. Oh, pantesan jadi harus itu ya, Iya. harus minimal nurut ya sama Iya. bapak, sama-sama PNS. Kalau ibu? Ibu PNS juga. Oh, sama-sama PNS. Sama PNS. Ibu support nggak? Kalau ibu justru support ibu. Biasa nutup-nutupi kegiatanku dengan sepeda itu di Oke. bapakku ya. Iya. Biasa ngomong, Kaisar mana? Lagi di rumah neneknya. Oke, padahal kamu main sepeda. main sepeda. Oke. Nah, Kaisar, street ini kan salah satu kategori di BMX yang resikonya gede, betul ya? Nah, menurut saya gede karena kalau pak ya pak kerja juga gede, tapi street ini resikonya kan ya menurut saya kamu berhadapan dengan lingkungan langsung yang tidak sesuai dengan apa ya spek BMX, betul ya? Ya, lingkungan yang ada realnya apa? Nah, itu yang kamu mainkan di sana. Ada trotoar, ada rel di jalanan, kemudian ada tempat tinggi, jadi kamu bisa buat drop-in. Nah, kamu pernah jatuh, pasti ya, dengan luka yang mungkin paling parah apa sih? Jatuh di skatepark. Di skatepark mas. Jatuhnya malah di skatepark. Skatepark. Oke. Salah jatuh sih nggak jatuh, cuma salah natap di jalan Oke. sampai sekarang. Sampai sekarang 3 Mei. Itu Tiga Mei. retak berarti. Sobek. Sobek. Nah, berarti dijahit. Bicaranya jalan sobek mas. Iya. Terus solusinya medis atau tanggal putus? Nggak ada. Udah Ya, gini udah aja. gini aja.
Iya. Udah gini aja. Iya, kayaknya anak-anak street nggak boleh main di park. Soalnya adik saya street, di Iya. park malah apa sih? Iya betul. Iya. Tapi di street ya cadas lah. Iya. Nggak tahu kenapa. Justru di street malah aman. Malah aman. Padahal resikonya gede di sana. Iya. Nggak tahu kenapa. Tapi ya ini resiko ya. Iya. Bagian dari perjalanan anak BMX. Nah, ketika kaki kamu yang kiri atau kanan? Kiri. Kiri ya. Sampai dengan hari ini kamu biarkan. Saya biarkan. Itu bapak ibu tahu kamu kalau kecelakaan seperti itu. Bapak ibu tahu, Tahu. tapi nggak tahu ligamen itu Separah kayak apa? separah apa gitu Iya. buat depannya. Iya. Ya, cuma kayak slow biasa sepertinya itu. Harusnya kamu kalau menurut sama bapak ibu lulus kuliah kemudian PNS, aku nggak ketemu kamu Zat. Betul. Aku nggak ketemu kamu ya. Kamu ingat nggak ketika aku ketemu kamu pertama gimana? Saya ingat kamu Di parade kayak. Jogja ya. Iya, Kamu datang sama siapa? saya sama teman. Saya MC ya kalau nggak salah ya. MC. Saya MC. Itu rada-rada street yang dalam tanda kutip tidak terkenal secara entertain, Ya. betul ya? Pada ngumpul semua di Ngumpul sana. semua. Kiki Komplong, Iya. terus kamu, terus kalau Budi kan terkenal ya, Budi dan beberapa teman-teman rider BMX Jakarta yang underground di street itu kebanyakan datang. 2011 ya, Pak? Betul. Nah, Surabaya paling banyak. banyak karena Jakarta Surabaya kan Iya. relatif tidak terlalu itulah, tidak terlalu jauh lah. Oke, nah, feel kamu ketika pada waktu itu ketemu dengan orang-orang atau rider BMX yang sepassion, agak passion ya, Iya. gimana mas? Feelnya apa pada waktu itu kamu? Sebenarnya beda aja mas, ternyata beda BMX di sini dengan BMX di kotaku. Itu event pertama kamu keluar Makassar? Pertama itu GMS Jakarta. Oh di Jakarta, ini event pertama kamu ya? Ya, makanya dulu aku ketemu sama itu mas, ridernya Animal kan. Datang dulu sana. Iya. Skating gitu. Iya. Max skating. Max skating. Ah. Mau Iya. ketemu itu sekalian kompetisi. Oke. Mantap. Iya, jadi itu event pertama kamu ya? Sama di. Kamu dapat juara nggak pada waktu itu? Enggak, soalnya kan niatnya mau ketemu itu aja rider. Tapi ikut kompetisi? Ikut mas. Ikut kompetisi. Oke, jadi cuma buat Evan ya? Evan, mantap. Konsisten dengan Evannya sampai Iya. dengan hari ini. Tapi ada juga apa ya? Pengen menang gitu. loh. Ambisi prestasi Ah, wajar ya? Ada. Wajar ya? Ada. Rider BMX biasa ya? Iya. Tapi semakin kesini semakin mikir keluarga ya buat Evan aja. Iya. Oke. Oke, Kaisar. Pada akhirnya kamu ini kan stay di Jawa ya, di Surabaya ya. Surabaya. Oke, nah setahu saya pada waktu itu kamu keliling seluruh Indonesia, kalau nggak salah ya. Enggak seluruh Hampir. Ya beberapa tempat lah. kota-kota besar aja. Kota-kota besar. Oke. Ketika keliling ke luar Makassar, ke kota-kota besar, tujuan kamu itu full untuk BMX atau sekalian cari kerja atau bagaimana? Cuma BMX aja sih mas. Cuma Pada waktu apa itu? kayak mau nambah temen gitu. Oke. Nambah temen di BMX, nambah temen di BMX. Selain itu nggak ada. Nggak ada. Jadi totalitas untuk circle BMX ya kamu? Oke, circle BMX. Akhirnya kamu keluar. Kota mana aja kamu pada waktu itu? Jakarta Jakarta. terus setelah Jakarta ke Surabaya transit. Oke. 11 Naik kapal atau pesawat pada waktu itu? kapal. Naik kapal. Berapa lama perjalanan dari Makassar ke 24 jam. Jakarta? Sehari. Oh Jakarta Makassar Jakarta. Makassar. Oh enggak, itu dulu Makassar Surabaya dulu. Oke. 24 jam. Iya. 24 jam ya. 24 jam. Ke Perak, Daerah terus ke Jogja itu ke acara Kitaran. di Perak. Oke. Ke Sumatera belum? Sumatera Medan sih. pernah. Sumatera Palembang. Ke Palembang kamu. Waktu itu Yopsi juga ya. Kalau nggak Terus salah. diajak sama Om Ibas. Ibas. Iya diajak. Ayo kebetulan lagi di Jakarta. Oke, terus kalian.
spontan sih, nggak spontan dari Makassar diberangkatin ke Iya, iya. Jadi Jakarta. Jakarta ke Palembang. Palembang. Oke. Kemudian di Kalimantan atau di Bali? Kalimantan dulu buat jalan-jalan sih mas. Kalimantan. Tempatnya di mana kamu pada waktu itu? Kalimantan, Balikpapan, Samarinda. Oke, Kalimantan Timur. Yang Banjarmasin sempat ya? Tempat. Sempat. Terus kalian kerja atau full BMX? Jalan-jalan. Mantap. Jalan-jalan sama BMX. Keren anak-anak BMX ini. Saya nggak tahu dapat duitnya dari mana. Dapat duitnya dari mana? Sar, kamu di Makassar ini kan sempat saya lihat kamu ini jadi bintang brand ambassador clothing, betul ya? Beberapa clothing, beberapa produk aparel. Nah, sponsor pertama kamu apa Sar pada waktu itu? Sponsor atau endorse? Sebenarnya enggak. Itu saling support sih mas dulu itu. Oke, endorse ya, endorse produk ya. Soalnya kan brand teman. Oke, apa namanya kemana aja? Oh itu Beda lagi? Bareng-bareng mas. Anak Itu Makassar. bareng-bareng. Oke. Kalau pertama itu Yacht Steady, Indra. Yacht Steady itu Yacht Steady Jambi ya kalau nggak salah. Jambi. Jambi. Tapi sekarang orangnya tinggal ke Tangerang setahu saya. Ke Tangerang. Si Indra ya. Indra. Asli Makassar juga mas. Oh, orang Makassar. Ya. Oke. Nggak pernah sih mas kayak tiba-tiba disponsorin gitu. Oke. Sponsorin Langsung kontrak itu langsung dulu. kontrak nggak pernah. Nggak, kalau nggak asik mas kalau tiba-tiba nggak kenal langsung mau sponsorin gitu. Betul. Harus ada hubungan emosional. Iya. Iya, betul. Mantap. Apa aja kan pada waktu itu? Clothing ya. Clothing tempat spare part Bandung. Megatek. Megatek. Oke. Kemudian yang cerita tentang clothing apa kemania ya? Gimana itu kayak itu mas apa apa ya cuman tambahan aja sih mas tambahan wanita. kayak itu mas itu kan kata-kata itu kan dari bahasa Makassar. Artinya apa itu? Kemana ini? Kemana ini? Ya saya kan kalau ngetrit kan pasti kan ngomong kemana. Oh gitu ya. Ya. Jadi riwayat sejarahnya itu ya. Ya Oke, filosofinya itu ya. Masih jalan sekarang masih ya. bareng-bareng Saya sama ketika lihat di medsos kamu, kayaknya kamu jualan di pinggir jalan, ada kaos-kaos, betul ya? ya Ada mobil itu ya kan? Mobil. Bawa mobil ya kamu ya. Terus ada gantungan baju, kemudian kamu main BMX di sana, betul ya? Iya. Itu inisiatif yang menurut saya indie banget, betul ya? Indie banget, dan saya belum melihat ini di Surabaya. belum melihat ini di Surabaya. Kalau skateboard pernah Sar. Kalau BMX belum terpikirkan di Surabaya. Nah, masing-masing kota kan beda, betul ya? Iya. Oke. Aturan-aturan pemerintahnya juga beda. aturan pemerintahnya beda, Iya. kemudian habit rider BMX-nya juga Iya. pasti beda. Oke. Aku tanya nih Sar, kamu ini kan keliling hampir di kota-kota besar seluruh Indonesia ya. Kita bisa ngomong kamu ini sudah dalam tanda kutip ya minimal tahu karakter beberapa rider di kota-kota besar masing-masing. Ya dong. Nah, dengan tipikal, mohon maaf ya, Makassar ini identiknya kan keras. Ya. Betul ya? Keras dan sebenarnya kalau untuk pertemanan asik banget. Saya tahu asik banget untuk pertemanan dimanapun, dan ternyata kamu bisa adaptasi di banyak tempat. Nah, perbedaannya apa? Rider Makassar dengan ini enggak ngomong negatifnya ya. Ya ini soal habit komunitas BMX ya. Enggak usah melebar ke Makassar ya. Enggak usah melebar ke masyarakat nanti. Ya. Ini apa bedanya Sar? Makassar dengan tipikal rider yang saya tidak tahu ada organisasi atau enggak di sana. Sana itu kalau Makassar nggak ada organisasi. Nggak ada organisasi, cuma yang ngumpul Organisasinya dibentuk kalau mau nembusin proposal. dan itu harus ada. Iya kan, pemerintah harus tahu, jangan liar, karena kalau liar pasti ditolak. Iya, stempelnya liar. Stempelnya liar, betul. Iya. Jadi fleksibel ya. Iya. Fleksibel. Oke. Terus Apa tadi? apa perbedaannya? Bedanya hampir semua ada samanya, ada bedanya mas. Ya. Kalau misalkan di Jakarta, kamu kan sempat di sana ya? Wah, Di sana. Jakarta mungkin ya
luas mas ya, jadi berkumpul ya. Kalau Oke. Jakarta. Karena luas ya. Ya, tapi kalau hari Minggu CFD gitu ada janjian dulu kan tiap hari Jumat kampung rambutan. Oke, itu Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Hari Jumat kumpul semua. Kumpul semua. Itu belum ada skatepark yang sampai dengan hari ini ada ya? Belum ya? Ya belum. Belum ya. Masih di jalan-jalan kan? Masih jalan-jalan. Oke. Banyak sekali saya tahu. Banyak banget yang street street dan underground. Iya dah. Underground ya. Kamu enjoy di sana nggak tahu? Sana pas di sana enjoy, kebetulan dulu kan ada rumah keluarga sana mas. Oh, kamu punya family di sana? Rumah keluarga, terus ada dapat orang sana cewek pacaran. Oke. Pacaran. Gak apa-apa. Sana. Kamu ngomong gini. Iya nggak Nggak apa-apa. masalah ya? Oke. Masa lalu mas. Oh, masa lalu ya. Masa lalu. Anak BMX guys, biasa ya. Biasa. Makanya betah di Jakarta. Akhirnya kerasan kamu. Iya. Ada pelampiasan. Iya. Ada pelampiasan. Lama dulu di Tempat Jakarta. bersandar hati gitu ya. Oke. Berapa lama kamu di Jakarta? Dengan status seorang bujang. Jakarta dulu pokoknya itu 4 bulan di Makassar, 2 bulan Jakarta. Siklusnya seperti itu terus. Selama 3 tahun. Saya 4 bulan di. Boleh tahu San, kamu pendapatan dari mana? Pendapatan dulu orang tua. Oh, kamu masih dicatat sama orang Orang tua masih Oke, dijata. oke. Padahal udah gak kuliah ya. Ya kan terus kan apa di Jakarta itu kan keluarga itu kan travel. Oh, punya usaha travel. Ah. Kamu Bandung. Dapat tiket langsung minta tiket sih. Wes. Jadi ada privilege ya? Iya. Ada privilege ya. Iya. Saya baru tahu ini. Ambil tiket udah. Dia berangkat. Tiket pesawat. Ya bukannya banyak uang ya. Iya, iya. Langsung ambil aja. Pantesan. Tiketnya kan ya lumayan. Iya kan? Murah waktu itu Mas. Makassar 400, 500. Iya, segituan lah. 400, 500. Sekarang nggak ada. Nggak ada 700-an lah. 700-an. Jadi ada privilege dan akhirnya kamu kerasan di sana ya. Sering main di Jakarta. Kerasan di sana ya. Terus akhirnya kamu pindah itu ceritanya gimana? Diputus atau kamu sengaja menghilang jadi gitu? Atau mungkin ada masalah? Ada something lah Mas. Oke, bukan di komunitas BMX-nya. Komunitas BMX-nya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Sekarang masih ada hubungan dengan anak sana sih. Masih Jakarta tetap jalan. jalan baik banget. Mantap. Terus akhirnya kamu nggak pacaran itu putus. Terus Oke. pulang dari Jakarta Setelah putus itu kamu masih stay di Jakarta atau masih stay di Jakarta? Masih. Dengan mencari lagi atau gimana? udah Enggak, udah. enggak Itu cewek Makassar juga atau belum? Jakarta. Jakarta. Jakarta juga. Kalau lihat podcast ini nggak apa-apa ya ada itu ya. Nggak apa-apa. Udah keluarga yang Udah bersama. keluarga kok. Jangan sampai anaknya mirip kamu ya. Oke. Terus kamu sempat ke Bandung? Di Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Perjalanan kamu ketika kenal dengan Megatech itu gimana? Kan flatland ya? Iya. Flatland ya, teman saya juga. Ini flatland dan saya heran kenapa kok bisa masuk ke street? Nah, gini gimana? Pokoknya semenjak di support sama Youth Steady, Oke. banyak yang mau masuk kan. Oke. Banyak. Just Steady itu kamu bikin video terus ya, nggak cuma foto ya? Eh, Video. Malah saya nggak mau foto. Mending Video. Iya. Video. Iya, Oke. saya nggak mau foto. Jadi dokumentasinya, dokumentasi iklan itu video. Video. Oke. Video malah semenjak Youth Steady support saya itu malah brand-brand itu banyak yang mau masuk. Oke. Menurut Ya. kamu pada waktu itu ya, menurut kamu dalam kacamata Redder ya, penjualan Just Steady naik nggak dengan adanya kamu? Penjualan sih timbang sih Mas. Timbang. Jadi gini Sar, ini kan dari kacamata ya pemilik perusahaan ya, Ya. mohon maaf ya. Pemilik perusahaan ini ketika hendak mensponsori atau mengendorse Redder ini kan berpikir tentang siapa Redder ini, betul ya? Nah, nggak cuma secara prestasi, tapi juga attitude, betul ya? Dulu nggak Karena hubungan emosional, iya. karena kenal. Nah, otomatis harus ada win-win. Iya, Maksudnya rider ini dapat produk atau dapat benefit. Nah,
perusahaan juga harus ada peningkatan ya minimal omsetnya naik, betul ya. Nah, kamu sempat berpikir pada waktu itu ya namanya rider kan, saya tahu rider ini tidak banyak berpikir ke arah sana, belum berpikir ke arah sana. Yang penting dia dapat sponsor, dapat endorse, nah, ya soal penjualan ya sopan lah urusan mereka gitu. Cinta ini. Nextnya kan kamu juga pemilik perusahaan. Iya dong, mudah-mudahan. Amin ya. Kamu harus berpikir ke arah sana loh, kamu. Ya. Karena BMX ini ya, BMX ini kan kalau bisa dibilang ada masa dan usia yang kita harus berhenti kan pasti ada. Betul ya. Dan akhirnya kita harus sadar bahwa siklus ini kita tidak serta-merta ada di posisi tersebut. Nah, kita harus jadi ya meningkat. Akhirnya regenerasi kita bisa support, saling bersinambung. Gitu kan. Menurut kamu gimana? Kalau di BMX sendiri, Mas? BMX sendiri. Oke, saya sendiri sih nggak ada pikiran buat hidup di BMX. Maksudnya Sama dengan ini. ya hidup di BMX atau hidup dari brand BMX. Oke, sama sekali tidak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Walaupun di beberapa rider Indonesia ini sudah ada yang bisa hidup dari BMX. Ya, Oke. Siap. soalnya nggak kepikiran. menganggap ya saya nggak bisa hidup dari BMX. Oke. Ya, ya Sudah sudah. kamu total hebat. Ya udah saya yang hidupin BMX. Kamu yang akhirnya hidupin BMX. Ya, Oke. Mantap. Wah. Mantap. Terus di Banjarmasin di Kalimantan kamu sempat lama ya di sana ya dengan rider-rider di sana juga. Balikpapan dulu masih ingat, Balikpapan cuma 5 hari 4 hari. Delta Delta rider BMX Street 4 harian 4 hari Balikpapan. sama Linda lebih banyak. Samarinda cuma 2 hari kalau Kebanyakan anak kelihatan sih di sana. Iya saya kebanyakan anak kelihatan. Nah, Sat, ketika kamu memutuskan keluar dari Makassar, kamu tidak merasa sayang atau tidak merasa kasihan dengan teman-teman dari BMX Makassar yang harusnya mereka ini butuh kamu, betul ya? Saya tahu mereka ini butuh kamu ya, walaupun saya bisa ngomong yang buat secara finansial sih cukup terima kasih sama Ellen, Mas. betul. Cukup terima kasih. Saya tahu beliau kayak gimana kan ya, minimal dari cerita teman-teman oke lah dia gitu. Saya cukup berterima kasih sama Ellen. Oke. Kamu udah merasa sayang kalau meninggalkan teman-teman BMX Makassar? Udah, Bapak fokus kerja waktu itu. Oke. Saya masih di Makassar. Bapak sudah keluar Ya, dari Makassar? Sudah keluar dari Makassar, Bapak kerja. Ellen Tetap dengan usahanya. fokus di usaha keluarga. Oke. Udah keluar dari Makassar juga. Elin keluar dari Makassar juga. Saya juga keluar pembuktian apa ya? Orang tua. Ya, untuk orang tua. Oke. Kalau saya nggak bisa lebih tinggi di derajat pekerjaan, saya harus lebih tinggi di penghasilan. Oke. Iya. Mantap. Jadi PNS itu derajatnya tinggi ya. Ya minimal di mata orang lah. Cukup. Ya. Kita sedang menjustifikasi profesi ya. Profesi ya. Cuma dari penghasilan aja. Penghasilan ya. Gitu lah. Jadi kamu berjanji kepada diri sendiri. Oke, Ya. supaya itu jadi pelecut ya. Iya. Karena kan dulu Kalah derajat oke lah. Iya. Yang penting jangan kalah penghasilan. Wih mantap. Oke mantap. Pada akhirnya kamu kalau bisa saya ngomong bahwa biasanya ya kalau jodoh ini kan datang sendiri, rezeki itu tidak ada yang ngatur, betul ya. Nah kamu ini menurut kacamata saya, dalam perspektif saya, kamu ini ternyata menjemput rezeki dan menjemput jodoh, betul ya. Iya. Betul ya. Dan akhirnya kamu meninggalkan kota Makassar sebagai tempat kelahiran kamu, tempat kamu besar. Kamu akhirnya cari duit di Pulau Jawa, maksudnya di Surabaya. Nanti ngomong-ngomong soal BMX kan sudah ya. Sekarang kita ngomong soal pekerjaan dan keluarga. Kok bisa kamu tiba-tiba memutuskan untuk kerja di Jawa, khususnya di kota Surabaya? Ada koneksi atau karena kemauan kamu kepepet atau gimana? Awalnya di Jakarta sepedaan. Oke. Jakarta 2018 itu. 2018.
pertengahan Tengah 2018. dia tender proyek sama orang keluarga lah Sipil itu ya. ya Sipil. buat Proyek sipil ya. nunggu Oke. belum jalan-jalan 2 bulan akhirnya daripada pulang ke Makassar gak bawa apa-apa ya taunya teman lah keluarga kan kerja Oke. maunya udah cari koneksi di daerah sini lah Pulau Jawa Oke. teman punya kakaknya itu punya perusahaan Oke. udah saya dibantu sama teman saya masuk itu sampai ini Surabaya. Surabaya Surabaya di bidang di jasa pengiriman ekspedisi. ekspedisi Khususnya pelayaran ya. tracking tracking pakai truk Pakai truk. Maksudnya jalur laut. jalur laut darat laut Darat laut. darat laut Oke, jadi memang di Indonesia ini, mohon maaf ya saya sebutkan suku ya. ya Kebanyakan teman-teman dari suku Bugis ini memang banyak di pesisir, betul ya? betul di mana aja Di mana saja di seluruh Indonesia, khususnya di pesisir. ya. Nah, spesifikasi usaha atau bidang kerjanya kebanyakan memang ada di bidang ekspedisi, pelayaran dan niaga laut. Kalau bisa saya ngomong, ya pelayaran gitu lah. Oke, nah ini ternyata saya tidak tahu ini takdirnya Kaisar atau memang circle, mohon maaf ya, circle teman-teman dari Bugis ini memang harus ke sana atau gimana, atau nextnya mungkin kamu ada gambaran yang lebih bagus, mungkin kamu akan berpikir kembali gitu kan. Dan kamu nyaman di sana? ya Kamu nyaman di sana? Nyaman. Di pekerjaan itu ya? nyaman Karena banyak orang Bugis atau kamu nyaman dengan lingkungan kerja? lingkungan intinya sih ke lingkungan kerja sih mas Lingkungan kerja. Oke, lingkungan oke. kerja dari teman kerja jadi bisa teman nongkrong Bukan karena di sana banyak teman-teman Bugis? bukan ya? bukan. Oke. Saya tahu kamu tempat adaptasi kan? campur di sana mas Ya, Makassar campur. aja Nah, Bugis, kemudian ya orang Jawa, Madura, dan lain-lain ya. Ya kalau udah ngomong layaran ini ya orang yang baik-baik semua. Baik-baik semua. Oke. Kemudian kamu nyaman di sana. Karena gini saya tahu ya di beberapa pekerjaan di bidang perusahaan swasta ya, soal gaji ini kan relatif, betul ya. Kalau bisa ngomong kamu gajinya banyak ya alhamdulillah puji syukur, iya dong. Kalau bisa ngomong gaji sedikit ya relatif lah. Tetapi yang paling penting kamu tadi sampaikan bahwa nyaman pekerjaan itu kamu nyaman di sana, betul ya? ya gaji nomor 2 mas Betul. Saya tahu. Kalau Iya. gaji banyak, lingkungan kerja nggak nyaman, kamu nggak enak, nggak bakal enak. Cenderung akan sikut-sikutan, betul ya? Saling menjilat itu biasa lah, biasa terjadi. Nah, akhirnya kamu memutuskan untuk di sana karena nyaman. Oke. Sudah berapa tahun kamu kerja? 4 tahun 4 tahun. Sudah lumayan ya? dekat juga mas kalau mau pulang Makassar kan nyebrang langsung Oke. Pesawat bisa, nyebrang juga Iya. bisa. Oke. Jadi dekat ibaratnya Surabaya sini Makassar sini iya. Yang tentang jadi orang tua kamu pada akhirnya terpaksa merestui. juga terpaksa sih Ya, terpaksa merestui. sampai sekarang masih Tapi ini beneran kamu nggak pengen jadi PNS? enggak Beneran? pernah mas Pernah tes? enggak tes bahwa CV? Lamaran? lamaran langsung ditanya kamu kapan mau masuk kerja Langsung ditanya gitu? iya Di dinas apa Pak? dinas perhubungan Dinas perhubungan. Nah. Kamu ada privilege di sana atau gimana? bapak Oke, apa? bapak dinas perhubungan langsung ditanya Harusnya kamu langsung masuk ya? langsung masuk Kenapa kok kamu? nggak minat mas yang Edan penting ya? ikut maunya orang tua bawa aja sana sini Nggak marah Bapak Patron? Marah pasti. enggak sih Kecewa. cuma kecewa ya Kecewa kali. Oke. Awas Pak. Awas. Pasal dibaca. Awas. Tes. Kita sedang ada di Skatepark Surabaya, banyak teman-teman dari PMX. Kalau suasananya nggak hujan, banyak yang main ya. Lu habis hujan ini
Ya, ini habis hujan. Dulu kita biasanya paling ramai Jumat, tapi sekarang setelah ditutup 2 tahun, artinya teman-teman nggak ada hari pastinya apa. Yang penting kalau nggak hujan, jalan ke sini gitu ya. Ada yang sampai jual sepeda loh mas. Ya kan? Denny Ini mana Solo. Ya Solo. Jual sepeda di sini. Ya, karena skateparknya tutup. Oke. Padahal sebelum pandemi sempat viral Iya. dan ketemu. Akhirnya dijual. Karena mungkin nggak ada kesibukan. Udah cari kesibukan lain. Iya. Oke, San. Soal pekerjaan tadi ya, pada akhirnya kamu nyaman di dunia ekspedisi itu ya di Surabaya ya. Nah, kemudian kamu menikah. Setahu saya istri kamu ini kan orang Jawa, betul ya? Orang Jawa. Nah, itu kok bisa kenal sama calon istri pada waktu itu? Itu korban kamu yang keberapa atau gimana? Yang pasti terakhir gitu ya? Iya. Yang pasti terakhir. Pertanyaannya Mas Hadi gitu. Nggak usah dijawab itu. Nggak usah dijawab ya? Iya. Oke. Yang pasti terakhir gitu ya? Ya, terakhir udah. Oke. Kenal di mana ini? Sosmed, awal sosmed. Bukan micet ya? Bukan. Beda mas. Beda ya? Micet Iya. itu bukan sosmed ya? Kalau micet apa ya? Buat pengguna sekitar sini aja mas. Oke. Tapi sebenarnya itu bisa dijadikan positif. Bisa. Tergantung penggunanya, betul ya? Ngomong micet. Kenal di medsos? Bisa. Ceritanya gimana sih? Instagram atau Facebook atau gimana? Instagram. Instagram. Oke. Terus pertama kali ketemu di mana? Kan orang Jawa dia ya? Iya. Ya pas kan dia kan di itu dulu mas di Banjar. Oh, dia sempat kerja di Kalimantan ya? Kalimantan. Banjarmasin. Baru. Banjarbaru. Oke. Nah, terus? Ya pertama saya ajak dulu ke Surabaya. Oke. Ajak dulu ke Surabaya. Terus sekalian pulang ya dia. Oke. Rumahnya kan tetangga sama Surabaya, Kediri. Oke. Ya dan terlalu jauh ya 3 jam ya. Oke. Udah pulang, ketemu, udah belum pacaran. Pacaran cuma setahun pak. Pacaran itu setahun. Setahun aja. Tapi kenalnya udah lama ya? Kenal sudah lama. Udah lama ya. Oke. Pacaran setahun, udah aja untuk ke jenjang yang lebih serius. Oke. Kamu ke the point ngomong ke dia. Ke ibunya langsung. Langsung ke ibunya. Oke. Kamu sama siapa pada waktu itu? Sendiri. Saya seneng sama anak ibu. Oke. Itu the point ya gitu. Gak tanya orang tuanya, kamu punya apa gitu ya? Enggak sih, Enggak ya? Enggak ada sih. Tipe orang tua yang terima aja. Oke. Karena kebanyakan orang Jawa seperti itu. Kebanyakan. Walaupun tidak semua ya. Iya. Oke. Akhirnya dia sesi atau gitu? Nah, kapan itu? Ya saya bawa baca dulu, cari tanggal dulu. Itu belum lamaran ya? Nepung doang ya? Nepung maksudnya itu menyampaikan secara lisan. Oke. Setelah itu ya cari tanggal buat lamaran. Oke. Terus keluarga kamu datang? Keluarga datang pas hari H3. Bukan pas lamaran? Bukan. Lamaran kamu sama siapa? Lamaran sama atasan saya kerja. Buset. Tapi bapak ibu tahu? Bapak ibu tahu. Kamu kabari? Nanti saya bilang nanti aja ke sini kalau Pas hari H. hari H. Oh ya. Karena mungkin beliau aktivitas ya pada waktu itu. Ya, oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke. Jadi untuk mengambil cuti ini juga nggak bisa sewaktu-waktu, Ya. betul ya. Oke. Mantap. Jadi saya baru tahu ini. Umurnya berapa tahun? Sepantaran sama kamu? Di bawahku setahun. Bahwa kamu setahun. Setahun. Oke. Dan akhirnya kamu menikah di Kediri. Dia menikah di Kediri. Pakai adat Makassar kan? Beda loh ya. Hidup di sini ya, pakai Adat sini kan? Bukan. Maksudnya ketika saya pada menikah Iya. ada Jawa. Ada Jawa. Ini kau apa ada Jawa? Pakai adat Jawa. Dan kamu macam di medsos kamu? Enggak mas. Enggak ya? Maka ada Jawa enggak? Iya. Sorry paling. Kita sorry. Iya. Iya. Tapi ya selamat lah. Saya juga senang akhirnya kamu tidak pasrah, kamu akhirnya menjemput jodoh dan menjemput rezeki, betul ya? Karena kalau pasrah ini kan ya mati. Iya. Oke. Siap mantap. Kita ngopi.
anak kamu udah punya ya? Udah mas, Udah ada ya. Oke. 10 bulan besok tanggal 1. Cowok atau cewek? Cewek. Cewek ya. Oke, teman-teman gini ya. Ini tetap poin ya. Kita kan berangkat dari komunitas yang sama, Ranger BMX ya, betul ya. Nah, dulu mungkin ketika kita jadi seorang anak yang masih ya dalam tanda kutip di bawah kayak orang tua, uang masih minta orang tua. Kadang kita berpikir ketika kita ini main kemudian nggak pamit, pada akhirnya kita jadi orang tua. Situ ya. Ya jadi. Pada akhirnya kita jadi orang tua dan kita punya anak kita usia bertumbuh, kemudian kita ada di posisi yang sama ketika kita merasakan ternyata jadi orang tua ini betul. Sedih asli ya mas. Sedih ya. Punya anak sedih saya. Kenapa Zar? Nanti dibawa orang. Aduh. Cowok kan anak kamu? Cewek. Cewek ya. Wah ini Sedih mas. Iya. Biasanya ya, sorry ya, ini off the record ya. Iya. Off the record ya. Biasanya kalau misalkan anak pertama cewek ini ya dulunya fuckboy. Fuckboy. Iya, biasanya ya. Anak kedua cewek fuckboy banget tuh. Itu fuckboy. Anak pertama cewek itu fuckboy. Kalau anak kedua cewek lagi itu fuckboy banget. Di atasnya fuckboy kalau ada ya itu mas. Tapi kan mereka pemain semua, Sar. Mereka kan udah pelatih. Iya ini kan. Mantap. Sar, misalkan nih, kamu kan punya anak cewek ya? Iya, punya anak cewek. Kalau misalkan punya anak cowok, dan anak kita ini, ya ini kan ada anak saya nih cowok. Ketika main sepeda pun nggak pamit. Ini kamu sudah siap kan dengan posisi itu? Siap mas. Harus siap ya? Ya, pokoknya kayak saya aja gitu dulu masa lalu saya. Kalau di luar nggak apa-apa, jadi bandel gitu. Kalau di luar. Kalau di luar. Pulang ke rumah ikut aturan rumah. Tapi konteksnya beda ketika kita melepaskan anak cewek. Iya, betul. Harus benar-benar hati-hati. Saya punya teman mas. Oke, Punya gimana? teman cewek. Oke. Punya teman cewek cerita sama Oke. saya. Oke. Dia semalam itu dugem. Oke. Dugem. Nah, Dugem. Tapi diantar sama ayahnya. wah, Ditungguin sampai keluar. Iya. Iya. Jadi kontrol penuh. Iya. Tapi boleh dugem. Boleh. Biar tahu dunianya Iya. itu ya. Iya. Ya tapi ya itu pilihan sih. Iya. Iya. Ngeri sih. Kita belum siap. Belum siap. Are you ready? Belum. Oke teman-teman, ketika kita sudah mendengar banyak kisah dari seorang kaisar Ranger BMX yang dari Makassar kemudian merantau ke Pulau Jawa, akhirnya ketemu rezeki dan ketemu jodoh di Pulau Jawa, betul ya? Nah, kita bisa melihat bahwa beliau ini serius kok di BMX, tapi have fun, betul ya? Have fun. Dan dia beranggapan bahwa ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah dan please videonya jangan dipotong. Bahwa belum bisa hidup atau mengandalkan finansial dari BMX, betul ya? Nah, kalaupun ada jumlahnya sedikit relatif, iya dong relatif. Dan atas dasar itulah seorang kaisar akhirnya menganggap bahwa BMX ini adalah hobi. Rata-rata gini mas, yang saya lihat ya. Gimana? Maupun di Kota-kota lain ya? Indonesia atau luar ya. Oke. Nah, Kayak rider oke. disponsorin hiduplah dari brand situ. Oke. Dia kerja dulu di situ mas. Oke. Kerja. Sebagai apa sih? Sebagai apapun di sana ya? Sebagai apapun di Oke. dalam entah disponsori sama toko Oke. atau brand. Iya. Dia kerja di situ. Kerja situ sampai disponsori. Oke. Jadi membawa perusahaan ya? Iya. Membawa nama perusahaan. Kayak ada rider asal Surabaya, Bondi ya. Oke, iya Ya. tahu. Kan dulu kan Case-nya seperti itu ya? Iya. Cycle, kemudian membawa nama perusahaan. Iya. Cycle. Oke. Jadi seperti itu ya Kalau kebanyakan. saya itu mas. Jadi tidak full totalitas rider. Orang-orang yang bisa hidup di BMX ya yang saya tahu seperti itu. Saya dapat ada gaji, ada bonus. Betul, ada reward ya, Iya. ada gaji pokok, kemudian ada reward ketika
tidak berprestasi kira-kira Iya, gitu iya. ya. Sar, misalkan nih ya, misalkan kamu lebih memilih mana, Sar? Netral ya, netral sebagai seorang rider BMX yang universal. Kamu lebih ke entertain BMX-nya atau prestasinya menurut kamu? BMX-nya aja sih, Mas. Prestasi BMX-nya atau entertainment-nya? Prestasi internetnya, Mas. Soalnya prestasi bonus aja. Oke, jadi prestasi itu bukan tujuan utama ya, itu bonus ya Bukan, menurut bonus kamu. aja. Bonus ya. Oke, justru yang bisa menghidupi menurut kamu adalah di entertainnya. Internetnya. Entertainnya. Oke. Ya memang tidak semua rider ini fokus ke prestasi, betul ya. Ya. Ada beberapa yang hanya dari video doang dia bisa hidup. Beneran loh. Ya. Beneran loh. Iklan video doang dia bisa hidup dan salah satunya adalah dulu ketika Kaisar belum menikah kan sudah membuktikan ya toh clothing atau brand-brand tertentu dia lebih banyak mengiklankan bukan di kompetisi malah di video betul ya karena sewaktu memang bisa dilihat kalau kompetisi kan hanya sebatas kompetisi itu doang Cuma cerita lah. cuma cerita Kalau kayak menang cerita lah. betul Kalau kayak dibuat kayak foto, video, kompetisi ada arsip lah. betul Ada arsip ya. betul tapi itu juga bisa dijadikan indikator kebanggaan dan Kebanggaan buat anak sih. ya betul anak Iya. ayah kita pernah berprestasi di sini ya. Jadi teman-teman kita memandang ini dari kacamata netral ya kacamata netral kita tidak menjudge mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu mau fokus di BMX jalur prestasi monggo coba betul Sama ya aja semua. Sama. kamu harus totalitas di sana maksimalkan ya toh karena saya yakin bahwa ini mengerucut maksudnya di bawah ini banyak rider yang pada akhirnya di atas ini semakin sedikit secara prestasi betul ya Betul. nah ketika kamu ada di posisi sedikit kemungkinan kamu akan bisa menang dengan catatan kamu harus fokus dan konsisten Ya. betul ya itu kalau kamu main di prestasi nah sebaliknya ketika kamu have fun atau tidak mengejar jalur prestasi kamu bisa main di banyak aspek contoh misalkan kamu sekedar hobi khusus untuk olahraga ketika kita pulang kerja ketika kita penat dengan segala kesibukan kita pegang sepeda ketemu di skatepark atau ketemu dengan teman-teman sepedaan bareng ini jadi dalam tanda kutip me time kita betul ya healing bahasanya seperti itu ya healing kita ya nah, ada kepuasan tersendiri betul ya nah atau ketika Anda seneng di jalur yang menurut saya entertain baik itu di medsos atau di dunia digital lain lah itu dijadikan arsip video kamu betul ya kamu bisa trik ini dan di perjalanan komunitas BMX ini baik Indonesia maupun luar negeri ternyata ada kompetisi yang hanya dikirimkan file video betul ya Betul. jadi berubah ini saya dari offline atau konvensional akhirnya kompetisi itu hanya berbasis video doang itu lebih banyak cakupannya dan uniknya ketika formatnya sudah berubah banyak rider yang belum banyak kita ketahui akhirnya muncul contoh asli misalkan betul ya dia tak pernah dengar loh di kompetisi betul ya tak pernah toh sepakat ya kita ya Indonesia sepakat ya nah, tapi ketika dia punya video itu bukan hanya Indonesia yang kaget seluruh dunia kaget betul ya orang Indonesia dan akhirnya sponsor-sponsor besar berdatangan betul ya ini anaknya nah kita ada sponsor pakai apa ya gimana gawe pancingan lah ada pancingan sponsor satu sponsor betul masuk, betul udah banyak yang masuk itu jadi satu pintu pembuka ya Iya. biasanya gitu ya oke siap mantap oke Sar kamu ini kan dari luar kota Surabaya ya nah boleh enggak saya minta penilaian kamu terhadap teman-teman BMX Surabaya ya saya tahu bahwa kamu ini ya saya paham lah teman-teman dari Bugis Makassar ini kan keras tapi selesai ya toh ya, mari istilahnya ya. Nah anak-anak Surabaya ini kan tipikalnya sama hampir sama nah menurut kamu bagaimana Sar keasikan Surabaya plus ketidakasikannya rider BMX Surabaya ini gimana nih Sar? asik semua sih mas hampir sama sih orang-orangnya kayak di Makassar Oke, bedanya sama ya hampir sama tapi secara jumlah kan kita lebih banyak Surabaya lebih banyak oke.
ya kita bisa memposisikan kadang waktunya makan enak ya makan enak, waktunya Iya. makan yang dalam tanda kutip tidak enak ya dimakan bareng-bareng gitu Iya. ya. Enaknya gitu ya. Oke. Menurut kamu apa yang harus diperbaiki dari BPIC Surabaya dari kacamata luar ya? Gak apa-apa ngomong aja, kan kamu ada di grup BPIC Surabaya ya? Iya. Kalau saya, menurut saya sih apa ya? Dari pengurusannya itu harus beregenerasi lah. Nah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa senior tetap pantau. Terpantau ngasih Ya, ngasih arahan. Ya, Oke, support betul ya. arahan gitu. Pokoknya diiriskan lah kayak jadwal latihan. Oke, oke. Supaya beregenerasi. Ada regenerasi. Oke. Ya, jadi itu ya Iya. masukan kamu ya. Aslinya banyak mas, banyak Surabaya yang generasi muda-muda. Betul. Saya Tapi nggak- jarang lihat. Tapi nggak pernah itu mas, kayak ada hari gitu. Oke, ada hari tertentu, iya. ada waktu tertentu. Iya. Oke. Jadi ya, ada yang main hari Senin, ada yang main Selasa. Tapi masih bisa dikontrol sama yang senior Iya. masih bisa dikontrol. Oke. Jadi memang ya harusnya memang seperti itu kan. Iya. Nah, regenerasi itu penting karena kalau tidak ada regenerasi sebagus apapun arena yang kita miliki sayang kalau tidak dipakai. Karena yang tua-tua ini juga sudah ada siklus lah dimana mereka ini harus berhenti bersepeda, betul ya. Oke, jadi khususnya terkait dengan regenerasi ya. Iya. Gitu ya. Nah, Kaisar, kamu tahu di Surabaya ini kan fasilitas kan kalau bisa saya ngomong ya ada, bukan lengkap ya, ada. Cukup lah. Cukup. lah, ya. Cukup ya. Mulai dari yang peten, betul ya. Ada Kemudian yang park dan yang street juga relatif ya, ada ya. Nah, MX shopnya mas, yang udah nggak ada sekarang. BMX shopnya BMX shopnya yang gede-gede sama yang kecil-kecil udah dapat kelimpangan semua. BMX shopnya ya, Iya. saya setuju. MX shopnya. Iya. Oke. Di kota kamu kan mohon maaf ya, support dari pemerintah kan tidak sebagus mohon maaf ya, Iya. Surabaya ya toh. Nah, harapan kamu untuk ya seperti ini. Kamu masih cinta Makassar kan? Saya yakin, iya kan. Nah, harapan kamu kan bisa ngomong Surabaya ini harus ada regenerasi. Sementara ketika kamu meninggalkan Makassar, Iya. kamu mohon maaf ya meninggalkan teman-teman kamu yang harusnya butuh sosok yang dijadikan panutan atau senior kita. Iya toh. Saya menganggap sih karena teman-teman saya di Makassar ya bisa bangun sendiri Makassar. Soalnya setiap saya pulang ke Makassar kan pokoknya setahun itu saya pasti pulang. Oke. Ada perubahan nggak? Setiap saya pulang pasti ada orang baru. Ada orang baru. Ada orang baru. Oke. Tapi mereka tahu ya kalau kamu salah satu senior Iya. famous di sana ya. Tahu asli sana Makassar. Oke. Tahu. Mantap. Ya pulang pasti ada orang baru. Pasti ada orang baru. Ah. Ketika kamu meninggalkan Makassar, sisa berapa orang yang masih main di sana? Street Scotland, freestyle. Kalau main itu buat main ada lah 20 mas main buat 20. seneng-seneng Oke, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya. Main. Dan masih di Surabaya ya? Jadi memang Kaisar ini menyampaikan pesan bahwa regenerasi itu penting. Nah, nanti persoalan lain-lain kamu tertuju pada prestasi, kepada Evan, kepada entertain itu tinggal ngikuti waktu kok. Iya toh. Prestasi penting juga loh mas. Enggak, maksudnya mereka memilih kemananya kan bebas, ya toh. Iya. Sebagai senior kan kita tidak bisa membatasi mereka kan. Iya. Yang jelas prestasi juga sebagai salah satu bagian indikator seorang rider itu sendiri. Iya. Ya toh. Nah, jangan sampai image-nya dalam masa BMX cuma seneng-seneng doang, lomba tidak ada, prestasi tidak ada. Jadi orang tua ini kan ketika mau support ini kan juga tanda tanya besar. Ke depannya bagaimana sih? Banyak orang awam lihat itu memang lomba. Lomba, iya Iya, toh, lomba, ada lomba Kompetisi, ini, kompetisi orang awam ya. orang awam. Nah, tapi ketika kita masuk di dalamnya, ya seperti ini. Iya. Seperti ini. Oke, Kaisar, kamu ada pesan enggak ke teman-teman yang ada di posisi kamu, misalnya sebagai rider BMX Makassar, ketika merantau ke luar kota, menetap di sana, gitu.
yang otomatis dihadapkan pada lingkungan baru dengan habit yang berbeda dengan tempat kamu ya. Ini enggak cuma pesan dari Rider Makassar doang, tapi secara keseluruhan. Entah itu Rider Surabaya yang ke Makassar, entah Rider Surabaya yang ke Jakarta, atau Rider Jogja ke Jakarta. Kan kamu gimana? Dan semua rider ini bisa seperti kamu. Jangan sampai itu sih, jangan sampai lupa kota kelahiran. Jangan sampai lupa kota kelahiran. Terus harus terima orang-orang yang tempat kamu merantau gitu. Oke. Harus menerima lingkungan baru kamu ya. Dari makanannya, iya, dari makanannya, orang-orangnya, lingkungannya gitulah. Kalau makanan kamu di Jawa cocok? Awalnya nggak cocok. Awalnya nggak cocok. Iya. Iya. Ya, tiap hari kamu dulu makan bunro soto Makassar gitu ya. Daging gitu ya. Pedas. Iya. Akhirnya sini ya lauk pauk, tempe, tahu, manis-manis. Karena makanan khas Makassar ini di Surabaya relatif mahal. Memang gitu mas. Makanan khas Makassar kalau sudah merantau itu iya tuh. Nggak kayak Padang, mohon maaf ya. Iya. Kalau Padang kan ada relatif harga yang ada standar sama ya. Iya. Ngeri kalau sudah merantau itu. Ini favorit saya di KP3 itu. Bro, kan di Bocor itu tuh. Itu kan ada dua yang jualan ya. Mantap. Jadi ketika ketemu klien atau ketemu ya teman-teman pas ada di sana di daerah Perak Barat atau Perak Timur ya mampir ke sana di ujung ya KP3 La Polsek. Jadi makanan favorit juga buat orang-orang di sekitar sana. Bos-bos juga banyak di sana. Oke. Kamu nggak ada kepikiran untuk berbisnis kan? Sempat kepikiran. Oke. Kamu bisa masak? Bisa. Ini mungkin ya. Iya. Nggak tahu sekarang. Ini saya ngomong iseng atau enggak, tapi kebanyakan feeling saya benar. Nextnya ada jadi kamu di kuliner. Nggak tahu ini sekitar ngomong ya. Tapi saya melihat siapa tahu. Iya. Sempat sih mau saya kamu di kuliner. Khas Makassar juga boleh. Misalkan kamu membawa masakan Jawa ke Makassar juga nggak tahu. Yang saya lihat kamu kayaknya gini, kayaknya walaupun kamu nggak tahu, saya belum pernah masuk ke sana atau pernah masuk ke sana, nggak tahu. Oh, feelingku kamu di sini nah, kayaknya loh ya. Sekarang sih belum mas. Belum kepikiran. Tapi gini kan, ketika kamu membangun banyak channel teman-teman ya, lingkungan kamu kan di pelabuhan kan banyak sekali ya. Siapa tahu ketika di circle itu kamu ada punya kesempatan untuk misalkan start di awal ada kios yang tutup atau ada kios yang kontrakannya atau sewanya dan cukup panjang, itu nextnya kamu bisa masuk ke sana. Kamu nggak usah totalitas di sana, kamu iseng-iseng sana, kasih orang ya bikin kopi atau apapun pelan-pelan gitu kan. Sempat berpikiran seperti itu. Sempat berpikir ya. Tapi cari orangnya, cari teman lah bareng. Betul. Saya setuju Sar. Sempat. Karena harus ada pendekatan. Iya. Betul ya. Berpikiran. Oke. Sekaligus itu tempat titik nongkrong teman-teman kamu. Iya kan. Nah, supaya kedepannya kan kita nggak tahu. Dari Surabaya kan orang-orangnya kan sering ngopi. Betul. Tukang ngopi. Dan saya nggak tahu Makassar ini ada kopi khas atau tidak. Nggak tahu saya. Kopi sana bubur. Kopi ada ya. Nah, dan memang kalau ngomong soal makanan khas Makassar relatif mahal. Cuncun ini soalnya daging mas. Daging gitu, jeroan daging gitu ya. Soalnya daging, makanya mahal. Daging gitu ya. Oke. Sar, infonya di grup BMX Surabaya ini kan kamu masuk di dalamnya, betul ya? Nah, menurut versi beberapa teman, kan BMX Surabaya ini kan ya kalau kita bisa ngomong junior dan senior kan ada semuanya kan masuk di sana ya. Nah, jujur saya tidak ada di sana, betul ya? Dan saya tidak mau mencampuri apapun keputusan atau urusan di sana lah, wis lepas lah. Jadi saya anggap federasi ini ya menurut saya relatif berhasil walaupun belum sempurna. Saya ngomong belum sempurna ya. Nah, skatepark sudah ada. Seperti yang video podcast sebelumnya kan si mantan ketua atau ex-ketua si Ferry kan sejarah skatepark pun juga mohon maaf ya belum banyak mengetahui tentang bagaimana skatepark itu terbentuk, gimana. Nah,
ketika kamu melihat di Surabaya dengan fasilitas yang menurut kamu cukup, ya menurut kamu cukup, dan ternyata infonya kamu ini dalam tanda kutip berani sama salah seorang senior rider BMX Surabaya Budi ya. Maksudnya gini ya, bukan berani berantem enggak ya, memberikan argumen berbeda ya dong. Nah, kenapa kok kamu bisa seberani itu Sar? Enggak. Kenapa? Cuman gosip mas. Gosip ya? Gosip ya. Gosip. Tapi saya seneng Sar. Jadi tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh salah satu pihak. Harus ada perspektif berimbang dari yang lain. Nah, benar kan itu gosip? Kayaknya data deh. Gosip ya. Gosip. Cuma membesar-besarkan. Jadi saya salah info. Iya, salah info. Tidak berani buka dia. Ada Budi. Kamu ngomong apa Sar? Langsung merah mukanya. Enggak, tapi hubungan saya dengan Mas Budi baik. Baik banget malah. Saya enggak melihat perlawanan itu enggak. Ya. Beda argumen kan biasa. Ya kan zaman saya dulu kan enggak jauh aja lah. Cuman apa ya, kayak itu zaman Mas Budi pengen apa ya, beda caranya beda lah membawa BMX. Oke. Mas Budi caranya beda, cara saya dengan Mas Budi beda. Oke. Di situ anak-anak ya menganggapnya mungkin Melawan. Padahal enggak. Padahal menurut saya itu tujuannya sama mas. beda argumen kan biasa. Iya. Banyak isi kepala kan biasa. Beda sama. Jadinya tujuannya ya sama supaya BMX bisa lebih baik. Iya. Mantap. Tujuannya sama sih dengan Mas Budi, cuman beda Iya. beda cara lah. Beda cara. Oke. Ya. Mantap. Langsung klarifikasi. Langsung klarifikasi. Dibuka Mas Bud. Tanggapanmu terhadap video podcast kemarin aku dengan BMX Surabaya gimana? Ada sesuatu yang belum kamu ketahui? Cukup lama dan memalukan. Oke, Kaisar, misalkan ya, kamu ada di posisi sebagai ketua BMX Surabaya misalkan. Nah, ini kan demokrasi ya, maksudnya tidak membatasi kamu dari mana, dari luar kota Surabaya atau dari mana. Nah, saya melihat ternyata seorang Ferry atau CP itu juga dari luar Surabaya, betul ya? Tapi bisa mendapatkan peran atau posisi tugas sebagai ketua BMX Surabaya pada waktu itu kan sempat ya. Iya. Nah, kemungkinan juga. Nah, kamu kan sangat bisa ketika ada di posisi itu. Belum minat mas. Kamu udah minat ya? Belum minat kalau jadi ketua. Ya. Udah minat ya? Berat. Padahal ya santai loh. Katanya kamu siap dengan regenerasi. Berat omongannya di belakang. Oh iya. Sampai batuk-batuk. Berat omongannya di belakang. Iya. Belum siap untuk itu ya kamu. Belum. Kalau sekedar posisi formalitas ya. Kalau batuk, Oke. Siap. Ya, oke. Dan kamu tahu bahwa Ya. BMX Surabaya ini walaupun ya sepan ini, tapi isunya secara nasional kan ini kita ini dianggap paling apa ya, brutal. Ya itu kisah lama lah. Ya. Kisah lama lah. Tapi semuanya juga ingin bahwa BMX Indonesia ini harapannya lebih baik. Ya. Gitu ya Sar. Oke. Sar, Kalau udah dalam BMX, di ruang lingkup BMX ya agak baik mas. gitu ya. Beda udah. Beda ya. Beda ya. Iya. Beda ya. Sar, kamu nggak pengen ngajari teman-teman BMX Makassar membawa pulang kisah perjalananmu di Pulau Jawa? Kamu di Jakarta, kamu di Jogja, kamu di Surabaya, Bandung. Nah, masing-masing scan BMX ini kan punya ciri khas sendiri ya. Nah, kamu nggak pengen membawa pulang ke sana, membawa cerita ke sana? BMX di Jawa ini, mohon maaf ya, misalkan lebih maju atau lebih layak atau gimana? Kamu tidak mengajari mereka cara lobby pemerintah, cara lobby ke swasta. Kamu kepikiran nggak? Sempat kepikiran, tapi lebih lihat homies di sana mas, anak-anak sana lah. Tipikal anak-anak sana. Anak sana, Oke. ini lah main-main aja mas. Sama kayak kamu Evan. Iya, main-main aja bangun sana. Gak usah
berambisi tapi tujuannya sama sih Mas. Iya, Mau bangun BMX. Iya. Saya setuju. Biar itu mengalir aja lah. Iya. Oke. Nanti pasti ada bagian itu sendiri. Yang penting ya kalau anak di sana sih yang penting dilihat lah BMX itu ada di Makassar. BMX ada di Makassar. BMX di Makassar. Sampai sekarang ya masih ada. Iya. Masih ada. Dan harapannya regenerasi itu ada terus. Oke, mantap. Bentar, suka duka di BMX, kamu bisa ngomong. Apa ini Mas? Suka duka di BMX. Saya udah ngomong suka duka soal pekerjaan dan cinta lah, BMX aja lah. Sukanya apa nih? Harganya sedikit. Sukanya? Dukanya. Iya. Kalau sukanya? Sukanya banyak Mas, sukanya Banyak teman, lingkungan ya. baru. Kalau keluar kota enggak bisa nginep di hotel. Nah itu Cuma dia. kemana aja. Kemana aja kita bisa singgah ya. Iya. Kita bisa singgah, nggak bingung soal tempat tidur yang layak Iya. ada ya. Saya setuju. Tapi memang dukanya ya semua sepakat kalau BMX ini harganya ya mohon maaf ya, Iya. masih di bawah standar. Padahal itu kan kita kan yang menghibur Mas. Betul. Iya. Pakai Kita talentnya. kita yang mengundang apa? Penonton gitu. Betul. Tapi kok Dianya bisa sedikit. Iya. Dukanya yang lain ada nggak? Enggak ada sih Mas. Nggak Bukan ada. yang lain. Itu saja ya. Itu aja. Akhirnya kamu nggak fokus di prestasi, Evan. Bukan aja. Saya prestasi sih buat pendidikan bagus Mas. Oke, jalur khusus buat pendidikan ya. Pendidikan. Buat pendidikan dan nextnya Iya. mungkin ya bisa jadi Prestasi. jalur khusus ke pekerjaan. Iya. Oke. Karena prestasi kamu menang, kamu ke pemerintah, saya pernah menang ini beasiswa. Oke. Ada Ada seperti prestasi ya. Ada seperti itu. Mas. Iya. Saya sama. Iya. Banyak kan. Seperti itu. Iya. Yang lainnya disekolahkan sama pemerintah. Oke, ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Sama saya jadi ingat ketika keputusan saya menyekolahkan anak saya di salah satu sken olahraga lain, bulu tangkis. Iya. Karena saya melihat bahwa mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf karena BMX ini masa depannya kan saya nggak ngomong suram enggak ya, belum Iya. pasti, belum bisa dijadikan patokan standar kepastian. Iya. Iya toh. Nah, bisa, memang bisa, tapi persentasenya sangat sedikit, perbandingannya sangat sedikit. Iya. Nah, dari jumlah rider itu sendiri. Nah, tapi ketika saya melihat di kacamata olahraga lain, perspektif olahraga lain, ini beda. Cara pembibitan, cara pembinaan, kemudian sampai mereka jalur prestasi, plus ketika mereka sudah pensiun dari atlet. Gitu saat. BMX kita belum terpikir ke arah sana. Belum. Kira-kira gitu. Kamu kepikiran enggak kalau misalkan bikin BMX school? Gak tertarik kayaknya kamu? Enggak sih Mas. Malah kepengen kayak punya tempat Skatepark? ya semacam skatepark lah Mas. Ya, Udah demikian. Iya. Kalau bapak pensiun kan udah ada duit miliaran. 2 tahun lagi Bapak. 2 tahun lagi. Skatepark. Atau mau bisa di sana satu. Pengen buat tempat Nongkrong. buat anak-anak main. Aku bisa ngomong saat bahwa bisnis, mohon maaf ya, bisnis yang skatepark totalitas di sana balik modalnya lama. Tapi saya itu nggak kepikiran buat bayar gitu Mas. Oke, free. Tapi Tapi di sana ada tenan-tenan ya yang mendukung bisnis itu. cuman buat ada apa ya? Anak-anak bisa ngumpul lah. Iya. Main, ya. Ada tempat nongkrong, tempat hobi. Hobi, ya. Dibuat buat stop mall gitu ya. Entah kedepannya jadi brand atau apa. Nah itu dia, kita Nggak nggak tahu. Ya. Oke, mantap. Dan ya mudah-mudahan demikian lah harapan saya juga bahwa ketika kamu membawa histori atau cerita perjalanan kamu ke Jawa atau ke seluruh Indonesia, kamu pulang ke Makassar, kamu bisa membangun tempat kamu dan bisa menjadi komunitas BMX yang lebih baik. Saya lebih senang. Saya membawa banyak teman-teman dari luar kota ketika pulang ke daerahnya ada perubahan. Ya. Minimal mereka belajar dari Surabaya. Saya tidak anggap ngomong sebagai Surabaya ini Ya. lebih baik enggak, tapi mereka belajar. Akhirnya ada perubahan. Kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan mindset kita
toh, jangan berhenti hanya karena kamu nggak ada prestasi, jangan berhenti ketika kamu nggak ada teman, jangan berhenti ketika kamu nggak ada skatepark pun. Nggak masalah mas. Nggak masalah, tetap kalau bisa video aja gitu nggak apa-apa. nggak masalah toh. Iya. Iya toh. Miguel Sylvester aja kan sampai G-Shock nggak pernah menang. Betul, Iya. iya, betul, saya tahu. Iya. Brad Pitt juga sama. Iya. Brad Pitt juga prestasi kayaknya kok males dia. Iya. Video. Ada paling mas pernah pak. Pernah, iya. saya tahu Pernah. itu. Pernah. Masih Tapi pernah. fokusnya ternyata ke video. Iya. Video pendek-pendek, udah drop in, wall tap, ini bikin muternya adalah jaga. Udah itu doang. Iya. Iya. Dan kamu kepingin ke sana. Tadinya. Tadinya. Oke, Sar. Pesan buat rider junior nih yang baru berlatih BMX, mereka kan minder. Kita pernah ada di posisi itu. Iya. Bagaimana cara supaya kita diterima oleh senior-senior kita nih? Senior yang harus mengikuti junior mas. Harus seperti itu. Iya. Kenapa? Kalau junior yang mengikuti senior dari sikap ya, Oke. malah sungkan. Oke. Iya. Ada batasan ya. Iya. Oke. Jadi senior yang harus bawa ke junior. Oke. Jadi merangkul. Iya. Ada waktunya jadi teman. Oke. Ada waktunya jadi senior. Oke. Jadi ada step batasan ini. Iya. Jangan dianggap itu saya senior harus kayak dilihat itu. Harus berbaur lah. Iya. Saya setuju. Oke. Iya. Mantap nih. Kalau junior ngikutin senior malah bukan. Biasanya memang seperti ini. Iya, malah bukan. Jadi itu terjadi di kita Pak, dulu ya. Iya. Bukan. Nah, memang kakak-kakak kita dulu yang merangkul kita. Ayo, kamu gabung deh gitu ya. Iya. Betul memang seperti itu. Iya. Kamu siap ketika merangkul junior-junior itu ya? Ya Menurut kamu Surabaya ada federasi? Gimana? ada sih mas. Tapi paling belum ada arahan lah. Belum ada arahan. Iya, arahan. Banyak mas, banyak Surabaya. Oke. Saya butuh arahan. Butuh banyak arahan ya. Butuh banyak. Siap. Keren nih. Mantap. Oke teman-teman, podcast kita dengan Kaisar selaku rider BMX dari Makassar yang merantau ke Jawa, khususnya di kota Surabaya, ketemu rezekinya, ketemu jodohnya, dan mungkin akan ketemu rezeki lain yang lebih besar, kita tidak tahu. Amin. Tapi feeling saya dia di kulitnya. Kamu nggak kepikiran ya kalau saya bisa ngomong gini ya? Jadi pas Kaisar nanti. Pas Kaisar ya. Ada loh mie ayam Kaisar, sudah ada loh. Enak sekali. Iya. Enak. Kapan-kapan kita makan coba. Enak. Harganya juga tidak terlalu mahal lah. 15.000. Enak banget kan. Enak banget. Oke teman-teman. Salah nanti. Buka cabang nanti. Ya mudah-mudahan. Tapi brand harusnya nama lain kan sudah ada. Oh iya. Kira bisa franchise. Kaisar BMX ya beda ya toh. Oke teman-teman, podcast kita dengan Kaisar sudah 1 jam lebih ya. Background saya adalah jalan Gubeng dengan view pemandangan sungai, betul ya? Iya. Kamu biasa nongkrong di sini ketika berkumpul dengan teman-teman rider BMX selesai bekerja, betul ya? Nah, ketika kamu bekerja di pelabuhan daerah, kamu sibuk dengan urusan ketika penat kamu akhirnya datang di sini walaupun sendirian ya kelihatannya kamu enjoy. Males juga mas, main nggak ada kompornya. Nah itu dia. Ah. Itu dia. Oke. Mantap. Oke teman-teman, itu saja podcast kita dengan Kaisar. Mudah-mudahan insight atau hal-hal yang belum kita ketahui dari BMX Makassar bisa sedikit terbuka di video kita, dan harapannya rider BMX Makassar atau komunitas BMX Makassar ini bisa jauh lebih berkembang dari sebelumnya, betul ya? Kamu akan lebih bangga ketika kamu pulang ke sana tiba-tiba ada berbansan, iya kan? Kamu senang ada banyak rider BMX yang belum kamu kenal, akhirnya banyak sekali mereka. Nah, nextnya mungkin akan ada BMX park atau skate park yang difasilitasi swasta atau pemerintah yang ternyata kamu tidak terlibat di dalamnya, tahu-tahu sudah ada. Ya, kamu sih kan? Beda loh kan? Dulu zaman tuh, waduh sangat penuh dengan perjuangan. Kita sama-sama berangkat dari jalan. Tapi ketika sudah ada fasilitas ini, kita senang. Mereka tidak perlu tahu, junior-junior itu tidak perlu tahu kok perjuangannya rider-rider sebelumnya. Yang penting mereka bisa merawat tempat ini, melanjutkan
ada. hasilnya. Dan itu menurut saya jauh lebih efektif daripada kita fokus pada banyak kompetisi tapi negara tidak ada. Betul ya, karena ya masing-masing orang punya passion beda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya pun tidak menyebut banyak kelebihan, sama sekali tidak. Saya juga banyak kekurangan, hater saya juga banyak. Hargai proses lah itu. Hargai proses. Iya, betul. Saya setuju. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Bila mana ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya Kaisar juga diberi kesehatan, keluarganya diberikan kesehatan, kemudian ya semua kelancaran pekerjaan dan lain-lain. Sukses untuk Kaisar dan BPX Makassar. See you next time dengan narasumber yang lebih hebat lagi. Oke, thank you San.